adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ibadah impak kita, mari kita siapkan hati, Alkitab dan Kidung Cerianya juga. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kidung Ceria selanjutnya, Kidung Ceria dari 215. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami di sini. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari dibuka Alkitabnya dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita merespon Mazmur dari Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kalau sudah dapat, mari kita tutup mata dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermazmur bagi Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami, agar ketika kami membaca firman ini dan kami pun dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mari ampunilah atas salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bahwa pikiranmu tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Gita ya di sini. Nah, pembacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini ada seorang tokoh. Pasti adik-adik udah tahu semua ya. Seorang tokoh yang namanya Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus ini orangnya berani dan sangat semangat, adik-adik. Suatu hari Rasul Paulus meminta supaya orang-orang terkemuka yang sama bangsa Yahudi untuk berkumpul saat itu. Nah, saat mereka berkumpul, Rasul Paulus
berbincang-bincang ya, berbicara dengan orang-orang terkemuka saat itu bahwa mereka itu harus percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena kalau mereka percaya berarti mereka akan diselamatkan adik-adik. Tetapi adik-adik tahu nggak? Tetapi banyak yang mendengar Rasul Paulus dan banyak juga yang tidak mendengar perkataan Paulus. Mereka tidak percaya bahwa itu benar loh adik-adik. Tetapi ada yang percaya bahwa itu benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus adik-adik. Nah, tetapi adik-adik harus tahu bahwa apa? Rasul Paulus itu tidak menyerah, tidak mundur. Walaupun banyak tantangan, banyak godaan, tetapi Rasul Paulus ini tetap maju, tetap berani dan tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan ini untuk semua orang adik-adik. Nah, waktu itu Rasul Paulus ini tidak bersalah tetapi tetap dihukum. Nah, adik-adik harus bangga bahwa Tuhan Yesus yang rela berkorban, mati di tiang kayu salib, itu semua karena siapa? Karena kita umat manusia. Tuhan Yesus saja rela berkorban untuk kita. Nah, sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tidak takut dengan ancaman apapun, dengan tantangan apapun, dengan cobaan apapun adik-adik. Dia tetap semangat. Walaupun banyak hambatan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus dipenjara sekalipun, tetapi Rasul Paulus tetap mengirim surat ya untuk orang-orang yang ada di yang bangsa-bangsa Yahudi saat itu adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita mau lihat, adik-adik, kakak mau nanya, ada nggak sih yang mau sama seperti Rasul Paulus? Pasti adik-adik berani. Pasti adik-adik bisa sama seperti Rasul Paulus adik-adik. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita itu jangan takut. Kita harus bangga bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita keselamatan. Berarti kita harus apa? Kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kita jangan takut. Ya, kita jangan mundur. Apalagi adik-adik kalau di sekolah. Kadang kalau di sekolah misalnya ditunjuk untuk jadi ketua kelas. Kadang adik-adik udah takut deh. Aduh, saya takut nih. Saya takut ngomong atau saya takut sama ibu-ibu yang lain, ibu-ibu guru. Nah, adik-adik jangan takut. Adik-adik harus berani. Oh iya, saya bisa, Bu. Nah, harus adik-adik berani, semangat. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Ya. Nah, apalagi sekarang kita sedang mengalami COVID ya. Nah, COVID ini sangat membuat bangsa Indonesia ini sangat khawatir, takut ya. Mau kemana-mana takut ya. Mau keluar kota takut, mau ke sekolah takut, mau pergi ke rumah sakit aja takut ya. Sampai aduh, saya takut nih. Ntar kalau di sana nanti dibilang saya kena COVID. Nah, adik-adik jangan takut. Percaya sama Tuhan Yesus, ya. Kita punya Tuhan yang nggak pernah tinggalkan kita, ya. Kita harus percaya, semangat. Misalnya disuruh, hayo kita ke gereja yuk, atau kita nemani mama yuk. Nah, adik-adik jangan takut, adik-adik percaya saja bahwa iya ada Tuhan bersama dengan adik-adik ya. Kakak harap jangan sampai adik-adik takut, cepat putus asa ya karena COVID ini. Tetapi adik-adik walaupun hanya di rumah, tapi adik-adik harus ngapain adik-adik? Yaitu berdoa buat Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus jauhkan penyakit itu dari adik-adik, dari mama papa, dari oma opa. Nah, Tuhan bisa jauhkan semua. Yang penting adik-adik berdoa buat Tuhan Yesus, ya. Percaya buat Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik kalau kita anak-anak sekarang biasanya, apalagi kalau
ibadah gabungan ya, ibadah impa gabungan. Biasanya adik-adik itu milih-milih teman nih. Apalagi kalau udah duduk, saya maunya sama posgas aja deh, nggak mau sama pos yang lain. Nah, jangan kayak gitu adik-adik, kita harus sama-sama. Misalnya biar posnya lain, tapi kita harus bergabung sama-sama adik-adik. Jangan sampai kita milih-milih teman. Kita kadang adik-adik, aduh saya nggak mau deh sama yang itunya galak, itu yang satu lagi hitam banget, nggak mau Nah itu nggak boleh adik-adik, kita harus sama-sama ya, apalagi anak Tuhan harus sama-sama, saling mendoakan, saling berbagi ya, saling berbagi sama-sama. Misalnya ada yang susah, adik-adik berbagi ya. Tetap semangat walaupun saat ini kita dalam menghadapi penyakit COVID ini, tapi kakak percaya adik-adik tetap semangat. Sama seperti dengan Rasul Paulus ya adik-adik ya. Jangan sampai di rumah misalnya nggak mau ngapa-ngapain, disuruh mama papa nggak mau ngapa-ngapain, nggak boleh. Walaupun cuma di rumah, tapi adik-adik tetap semangat ya. Disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan, disuruh makan atau disuruh tidur tepat waktu, harus adik-adik lakukan. Jangan sampai nggak lakukan ya. Karena mama papa itu sangat sayang kepada adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat sayang sama adik-adik dan kita semua. Ya adik-adik ya, biarlah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik bisa dapat terima dan adik-adik dapat lakukan itu di dalam kehidupan adik-adik ke depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, kita akan respon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat adik-adik lakukan di dalam setiap kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami juga berdoa buat adik-adik lain kami dimanapun mereka berada Tuhan. Karena Tuhan Engkau selalu memberkati adik-adik kami ini, beri kesehatan buat adik-adik kami, beri kekuatan buat adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka tetap sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu berikan kepintaran buat adik-adik kami, agar mereka dapat belajar Tuhan, walaupun mereka hanya belajar di rumah, tetapi kami percaya Engkau berikan semangat belajar buat adik-adik lain kami. Engkau berkati mereka, Engkau selalu berikan yang terbaik buat adik-adik lain kami. Setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kepada mereka Tuhan, biarlah Engkau berkati, biarlah mereka dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka dan mereka dapat mengerjakan semuanya itu Tuhan dengan benar ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap orang tua dari adik-adik klien kami, Engkau kiranya memberkati dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berkati setiap orang tua dari adik-adik klien kami. Engkau juga tetap berikan kesehatan, berikan kekuatan buat setiap orang tua dari adik-adik klien kami, agar mereka tetap sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas mereka setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap kakak layan ya Tuhan, dimanapun mereka Engkau berkati, Engkau berikanlah kesetiaan, ketaatan buat setiap kakak layan ya Tuhan. Biarlah kami semuanya tetap sehat, tetap kuat, dan kami juga tetap setia untuk melayani
adik-adik kami, terutama kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden sampai kepada masyarakat yang terkecil sekalipun Tuhan Engkau berkati Tuhan, agar apapun yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan, mereka dapat melakukan itu dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, bangsa Indonesia sekarang ini dalam menghadapi penyakit COVID ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan pemulihan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar penyakit ini dapat berlalu dari bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami ini Tuhan, gereja GPIB Damai Sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Engkau berkati gereja kami ini Tuhan, terutama Bapak Pendeta bersama keluarga Engkau berkati, para majelis Engkau berkati Tuhan, kelima pelkat pun Engkau juga berkati Tuhan, agar kami di dalamnya Tuhan, mereka pun dapat melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh sukacita ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan di lingkungan sekitar gereja kami ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau tetap berikan sukacita buat lingkungan sekitar kami, agar mereka tetap sukacita karena Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit bahkan yang ada di rumah Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesembuhan buat mereka Tuhan, agar mereka dapat pulih kembali dan mereka pun dapat melakukan tugas mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat setiap kakak layan kami yang dalam pergumulan Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, Engkau turut campur tangan ya Bapa, agar apapun yang dikerjakan oleh setiap kakak layan semuanya dapat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat adik-adik lain kami yang mungkin sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, biarlah Tuhan mereka dapat sembuh Tuhan dari penyakit mereka Tuhan, agar setiap minggu mereka pun dapat beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin inilah doa kami Tuhan, biarlah Tuhan, mari ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan yang kami sudah lakukan kepadamu Tuhan, agar kami semuanya Tuhan tetap layak di hadapanmu Tuhan. Biarlah doa kami ini Tuhan, Engkau mari sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik disiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan bersama orang tua. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik.
bersyukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan agar persembahan-Mu menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam penutupan. Adik-adik diundang berdiri dan kita akan nyanyikan Kidung Ceria 36, Yang Jaga Aku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ibadah impa kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami sudah dengarkan Tuhan, biarlah Tuhan dapat meterapkan di dalam kehidupan kami agar kami dapat melakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah adik-adik kami ini Tuhan supaya mereka tetap sehat untuk kami bisa dapat ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah impa kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.